Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Ibu Grace untuk waktunya. Kelompok 7 akan mempresentasikan tugas yang telah kami kerjakan. Kelompok kami sendiri beranggotakan M. Amar Afif Syuherli, Angelina Sinura, Dirar Ekalaya, Dinda Silviana Maharani, Farah Sakinah Bila Mauli, Rizky Mutiara Martasari, serta Salama. Untuk presentasi ini akan disampaikan berurutan dari masing-masing anggota. Saya sendiri sebagai narator adalah Farah Sakinah Bila Mauli. Di era digital ini, laporan keuangan sangat mencerminkan sumber utama informasi keuangan suatu perusahaan. Utang jangka panjang juga menjadi bagian penting dalam struktur pendanaan dalam suatu perusahaan. Maka, kesalahan penyajian utang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan. Audit diperlukan untuk memastikan kewajaran dan keandalan informasi. Maka dari hal tersebut, presentasi kami akan menjelaskan tentang utang jangka panjang yang terdiri dari deskripsi, prinsip akuntansi berterima umum atau PABU, substantif, serta kepada narasumber pertama kami persilakan. Perkenalkan, saya Salama akan menjelaskan tentang deskripsi utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah kewajiban perusahaan yang masa pelunasannya lebih dari 1 tahun. Jadi, utang ini tidak harus dibayar dalam waktu dekat, tetapi dicicil atau dibayarkan sesuai jadwal yang sudah disepakati. Biasanya, utang jangka panjang digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya besar dan strategis, contohnya untuk investasi aset tetap seperti gedung atau mesin, melakukan ekspansi usaha, atau membiayai proyek besar. Karena jumlahnya cukup besar, tentu pengolahannya juga harus direncanakan dengan baik. Next. Karakteristik utang jangka panjang ini memiliki jangka waktu pelunasan lebih dari 1 tahun, selalu diatur dalam perjanjian resmi. Di dalamnya ada ketentuan mengenai jumlah pinjaman, bunga, serta jadwal pembayaran. Jadi perusahaan punya kewajiban yang jelas, baik untuk pembayaran pokok maupun bunganya. Dalam penyajian di laporan keuangan, utang jangka panjang dicatat sebagai liabilitas jangka panjang. Tetapi kalau ada bagian yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, maka bagian itu dipindahkan ke liabilitas jangka pendek. Hal ini penting supaya laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa utang jangka panjang bukan hanya soal pinjaman, tetapi juga soal bagaimana perusahaan mengolah kewajiban untuk mendukung pertumbuhan usaha. Sekian, dilanjut. Selanjutnya untuk PABU, kami persilakan narasumber. Pada Kak Angel. Belum di-unmute, Kak. Apakah suara saya terdengar? Maaf, tadi nggak memperhatikan. Baiklah, dengan saya Angelina Sinurat, saya akan menjelaskan mengenai prinsip akuntansi berterima umum atau yang biasa disingkat PABU, yang mengatur penyajian utang jangka panjang di neraca. Ada 4 prinsip utama akuntansi berterima umum. Yang pertama, prinsip klasifikasi. Prinsip ini menekankan pentingnya pemisahan yang jelas
antara kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Dalam praktiknya, bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun setelah tanggal neraca harus direklasifikasi menjadi kewajiban jangka pendek. Tujuan dari klasifikasi ini adalah agar pengguna laporan keuangan dapat memahami dengan tepat kewajiban yang harus segera dipenuhi oleh perusahaan dalam jangka pendek. Kedua, prinsip pengukuran. Utang jangka panjang harus dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi. Artinya, nilai utang tidak hanya mencerminkan jumlah pokok, tetapi juga telah disesuaikan dengan amortisasi diskonto atau premi, serta biaya transaksi yang terkait. Prinsip ini bertujuan agar nilai utang yang disajikan dalam neraca mencerminkan kewajiban ekonomi yang sebenarnya. Next. Yang ketiga, prinsip penyajian wajar. Prinsip penyajian wajar mengharuskan setiap jenis utang jangka panjang disajikan secara terpisah atau dikelompokkan secara jelas. Penyajian yang transparan ini penting agar laporan keuangan tidak menyesatkan pengguna, khususnya dalam menilai struktur permodalan dan risiko keuangan perusahaan. Yang keempat, prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure. Prinsip ini mengharuskan perusahaan mengungkapkan seluruh informasi materi terkait utang jangka panjang di dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi yang diungkapkan antara lain meliputi jadwal jatuh tempo utang, tingkat bunga, jaminan yang diberikan, pembatasan perjanjian atau covenant, serta risiko nilai tukar apabila utang tersebut berdemonisasi dalam mata uang asing. Pengungkapan yang memadai sangat penting untuk mendukung transparansi dan pengambilan keputusan yang tepat oleh pengguna laporan keuangan. Sekian dan selanjutnya. Kami persilakan kepada narasumber berikutnya. Baik, berikutnya adalah tujuan pengujian substantif terhadap utang jangka panjang. Pengujian substantif terhadap utang jangka panjang bertujuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat guna menilai apakah saldo dan transaksi utang jangka panjang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan dalam lingkungan sistem informasi berbasis digital. Next. Tujuan tersebut dikaitkan dengan asersi manajemen sebagai berikut. Yang pertama adalah keberadaan, bertujuan untuk memastikan bahwa utang jangka panjang yang disajikan dalam laporan keuangan benar-benar ada pada tanggal pelaporan dan didukung oleh perjanjian utang yang sah. Yang kedua, kelengkapan, bahwa seluruh kewajiban utang jangka panjang yang dimiliki oleh entitas telah dicatat secara lengkap dan tidak terdapat kewajiban yang tidak diakui, termasuk kewajiban yang timbul dari kontak digital atau sistem otomatis. Yang ketiga, akurasi dan penilaian, yang bertujuan untuk utang jangka panjang agar dicatat dalam jumlah yang tepat, termasuk perhitungan bunga, amortisasi, dan pengukuran nilai tercatat sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Yang keempat, hak dan kewajiban bertujuan untuk memastikan bahwa utang jangka panjang yang dicatat merupakan kewajiban hukum entitas, bukan kewajiban pihak lain, dan didukung oleh otorisasi serta perjanjian yang valid dalam sistem digital. Yang kelima adalah penyajian dan pengungkapan, bertujuan untuk memastikan bahwa utang jangka panjang disajikan dan diungkapkan secara wajar, konsisten, dan memadai, mencakup syarat utang, jaminan, jatuh tempo, tingkat bunga, serta pembatasan sesuai standar laporan keuangan. Demikian tujuan pengujian substantif. Selanjutnya kami serahkan kepada narator. Selanjutnya adalah program pengujian substantif. Kami persilakan narasumber. Baik, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, saya Dira Ekalaya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang program pengujian substantif terhadap hutang jangka panjang.
Program pertama adalah pengujian analitik. Di sini menghitung beberapa rasio, yaitu rasio hutang dan total aktiva atau DAR, kemudian rasio hutang dan ekuitas atau DER, kemudian time interest ratio dengan rumus laba bersih usaha dibagi dengan biaya bunga obligasi. Rasio yang telah dihitung tersebut kemudian dibandingkan dengan harapan auditor. Misalnya rasio tahun lalu, rata-rata rasio atau rasio yang dianggarkan. Pembanding ini membantu auditor untuk mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, perubahan akuntansi, perubahan entitas, fluktuasi acak, dan salah saji. Kemudian program kedua adalah pengujian terhadap transaksi rinci. Beberapa yang dilakukan adalah memeriksa penerimaan uang dan penarikan hutang jangka panjang, meminta konfirmasi mengenai hutang jangka panjang dari bank dan trust company, kemudian memeriksa dokumen yang mencantumkan transaksi pembayaran bunga, kemudian memeriksa dokumen yang mencantumkan transaksi pembayaran pokok pinjaman, kemudian memeriksa aktiva yang dijaminkan dalam penarikan hutang jangka panjang, memeriksa polis asuransi aktiva yang dijaminkan dalam penarikan hutang jangka panjang, memeriksa kepatuhan klien terhadap batasan-batasan yang dikenakan oleh kreditur, kemudian memeriksa dokumen yang mendukung transaksi treasury bond. Dan terakhir adalah verifikasi perhitungan bunga, amortisasi premi dan diskonto obligasi, serta hutang bunga obligasi. Kemudian program yang ketiga adalah pengujian terhadap akun rinci. Beberapa yang dilakukan adalah yang pertama meminta daftar hutang jangka panjang, kemudian meminta dan mempelajari surat perjanjian penarikan kredit jangka panjang, kemudian memeriksa kesesuaian penilaian hutang jangka panjang dengan PABU, dan terakhir adalah menghitung kembali amortisasi premi, obligasi, dan diskonto obligasi. Kemudian program terakhir adalah verifikasi penyajian dan pengungkapan. Yang dilakukan adalah pertama memeriksa klasifikasi hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo di dalam neraca, kemudian memeriksa perjanjian hutang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya, dan terakhir memeriksa penjelasan yang bersangkutan dengan hutang jangka panjang. Sekian untuk program pengujian summatif. Selanjutnya kita akan mencoba masuk kepada studi kasus 1. Kami persilakan narasumber. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Muhammad Amar Afif Berling. Di kali ini saya akan menjelaskan contoh studi kasus prinsip akuntansi bertema umum atau PABU atau GAP dalam penyajian utang jangka panjang di neraca. Studi kasus PT Tekno Maju Jaya. Situasinya pada 1 Januari 2024, PT Tekno Maju Jaya menerbitkan obligasi senilai 10 miliar rupiah dengan jangka waktu 5 tahun dan tingkat bunga 10% per tahun. Obligasi ini dijual seharga 9,8 miliar, mengalami diskonto karena suku bunga pasar lebih tinggi. Selain itu, terdapat biaya emisi sebesar 100 juta rupiah. Yang pertama, penerapan prinsip klasifikasi. Menjelang penutupan buku pada 31 Desember 2027, 1 tahun sebelum jatuh tempo, akuntan harus meneliti yang pertama, aksi bagian dari pokok utang yang akan dilunasi pada tahun 2028 tidak boleh berada di kolom utang jangka panjang. Yang kedua, penyajian nilai tersebut dipindahkan atau reklasifikasi ke pos bagian lancar utang jangka panjang di bawah kategori kewajiban jangka pendek. Yang kedua, penerapan prinsip pengukuran. Perusahaan tidak sekedar mencatat 10 miliar rupiah sejak hari pertama, di mana aksi yang dilakukan karena obligasi dijual dengan diskonto dan ada biaya transaksi. Nilai awal yang dicatat adalah nilai neto 9,8 miliar rupiah dikurangin 100 juta sama dengan 9,7 miliar rupiah. Mengamortisasi diskonto tersebut. Metode setiap tahun perusahaan menggunakan metode bunga efektif untuk mengamortisasi diskonto tersebut. Nilai utang di neraca akan bergerak secara bertahap naik menuju 10 miliar rupiah tepat pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, penerapan prinsip penyajian wajar. PT Tekno Maju Jaya memiliki beberapa jenis utang
obligasi, utang bank, dan sewa pembiayaan. Aksi di dalam neraca laporan posisi keuangan, perusahaan tidak menggabungkan semuanya dalam satu baris utang. Penyajiannya, masing-masing instrumen dirinci secara jelas atau dikelompokkan berdasarkan karakteristik risikonya agar investor paham mana utang yang berasal dari publik atau obligasi dan mana yang berasal dari institusi keuangan atau bank. Yang keempat, penerapan prinsip pengungkapan penuh, full disclosure. Angka di neraca hanya memberikan gambaran kecil. Informasi detail diletakkan di catatan atas laporan keuangan atau CALK. Isi pengungkapannya, jadwal, rincian pembayaran pokok untuk 5 tahun ke depan, governance, penjelasan bahwa perusahaan wajib menjaga rasio lancar minimal 1:5 sebagai syarat dari pemberi pinjaman. Jaminan, penjelasan bahwa pemimpin kantor pusat dijadikan jaminan atas obligasi tersebut. Ringkasan visual dalam neraca untuk mempermudah kita mengasumsikan nilai tercatat setelah dikurangi biaya transaksi adalah 9,7 miliar rupiah dan suku bunga efektif yang dihitung adalah sekitar 10,8% agar lebih tinggi dari bunga kupon 10% dikarenakan ada diskon. Yang pertama, pencatatan awal 1 Januari 2024 saat pertama kali menerima kas. Jumlahnya adalah kas 9,7 miliar, kredit utang obligasi 9,7 miliar. Catatan, Pabu saat ini cenderung menyajikan utang secara neto sehingga diskonto langsung mengurangi akan utang obligasi. Yang kedua, jurnal amortisasi dan bunga 31 Desember 2024. Pada akhir tahun, perusahaan harus membayar bunga tunai atau kupon dan mencatat beban bunga efektif. Bunga tunai 10% dibandingkan waktu 10 miliar rupiah sama dengan 1 miliar rupiah. Beban bunga efektif 10,8% dibagi waktu dibagi 9,7 miliar rupiah sama dengan 1.047.600.000 rupiah. Amortisasi diskonto 1.047.600.000 rupiah dikurangi 1 miliar rupiah sama dengan 47,6 miliar 47.600.000 rupiah. Jurnalnya beban bunga 1.047.600 pada kas 1 miliar rupiah pada utang obligasi 47,600.000 rupiah. Yang ketiga, dampak pada laporan posisi keuangan atau neraca. Setelah jurnal di atas diposting, nilai utang obligasi di neraca akan berubah atau naik. Saldo awal 9,7 miliar rupiah, amortisasi per tahun pertama 47.600.000 rupiah, nilai tercatat akhir 2024 sebesar 9.747.600.000 rupiah. Proses ini akan berulang setiap tahun. Setiap kali diskonto diamortisasi, nilai utang obligasi akan bertambah sedikit demi sedikit sehingga mencapai tepat 10 miliar rupiah pada saat jatuh tempo di tahun kelima. Mengapa ini penting bagi Pabu? Yang pertama, prinsip pengukuran. Jika kita hanya mencatat 10 miliar rupiah secara terus-menerus, kita mengabaikan biaya modal yang sebenarnya itu termasuk bunga efektif. Dan yang kedua, prinsip penyajian wajar, investor jadi tahu bahwa beban bunga yang ditanggung perusahaan sebenarnya lebih besar daripada sekadar uang tunai yang keluar. Baik, terima kasih. Agar lebih paham, maka kita lanjutkan pada studi kasus yang kedua. Kami persilakan kepada narasumber. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Dinda Silviana Maharani. Saya hendak melanjutkan untuk studi kasus yang kedua. Contoh kasus audit utang jangka panjang terjadi pada PT ABJ, di mana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023, audit menemukan adanya pembayaran utang pada tanggal 30 Juni 2023 yang tidak terotorisasi. Setelah dilakukan prosedur vouching, auditor tidak menemukan bukti pendukung berupa bukti transfer bank maupun persetujuan manajemen. Hal ini mengindikasikan adanya potensi salah saji material pada saldo utang jangka panjang.
Berikut untuk rincian utang jangka panjang 2023. Untuk memperoleh saldo utang jangka panjang yang wajar, auditor menyusun kertas kerja pemeriksaan dengan mengeliminasi pembayaran yang tidak didukung dengan bukti yang memadai. Saldo utang jangka panjang setelah audit, pinjaman bank, auditor mencatat pembayaran pinjaman bank pada tanggal 30 Juni 2023 tidak dapat diverifikasi karena tidak terdapat bukti pembayaran yang sah. Kemudian, untuk memperoleh saldo utang jangka panjang yang wajar, auditor menyusun kertas kerja pemeriksaan sebagai berikut. Saldo pinjaman bank pada tanggal 30 Juni 2023 menjadi sebesar Rp0. Selisih sebesar Rp7.850.000 menunjukkan overstatement pembayaran yang menyebabkan understatement utang jangka panjang pada laporan keuangan klien. Selanjutnya, atas temuan tersebut, auditor dapat mengusulkan audit adjustment, yaitu jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2023, kas di bank pada utang jangka panjang sebesar Rp7.850.000. Jurnal ini bertujuan untuk mengembalikan saldo utang jangka panjang ke nilai yang sebenarnya, serta mengoreksi kesalahan pencatatan pembayaran yang tidak didukung bukti audit yang memadai. Kesimpulannya, pada kasus PT ABC menunjukkan pentingnya pengujian substantif atas utang jangka panjang, khususnya prosedur vouching dan konfirmasi. Karena tanpa pengendalian dan bukti yang memadai, pembayaran yang tidak sah dapat menyebabkan salah saji material, serta membuka peluang praktik manajemen laba. Sekian. Baik, terima kasih kepada semua narasumber yang telah menjelaskan. Dari presentasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa utang jangka panjang merupakan kewajiban perusahaan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Penyajiannya pun harus sesuai prinsip akuntansi berterima umum. PABU mengatur klasifikasi, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan utang. Kepatuhan terhadap PABU menjadi dasar auditor dalam melakukan pengujian substantif. Studi kasus yang telah kita jabarkan tadi menunjukkan penerapan konsep utang jangka panjang dalam praktik yang nyata. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.